Oke, sambil kita mulai sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah join. Ada berapa ini? Saya menggunakan akunnya saya tadi itu saya mau coba menggunakan Teams tapi tidak bukan dari Microsoft-nya, nggak keluar, nggak bisa on cam saya. Jadi saya menggunakan user punyanya teman saya. Jadi namanya bukan nama saya, pakai nama Mandarin. Anyway, jadi saya buka ya perkuliahannya, sudah saya rekam. Selamat pagi semuanya, sampai berjumpa kembali di pertemuan keempat. Kita sekarang sudah sampai di pertemuan keempat. Sekarang kita akan belajar mengenai membuat laporan keuangan. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai eh, peramalan 2 minggu lalu. Kemudian kita juga minggu lalu sudah belajar mengenai apa kemarin. Ntar saya cek dulu. Membuat perhitungan. Perhitungan pemilihan alternatif mesin A dan mesin B. Oke. Di review sendiri ya, kemarin saya udah di LMS sudah memberikan link untuk rekaman video. Coba itu ditonton rekaman videonya kalau misalnya lupa. Di situ kemarin terutama yang bagian terakhir kita membahas mengenai pemilihan alternatif mesin A dan B. Caranya kan cukup panjang. Nah, itu minta tolong direview. Kalau saya review lagi minggu ini, materi hari ini itu lebih panjang. Jadi saya nggak ada waktu untuk mereview. Tolong direview sendiri dengan melihat rekaman video yang sudah saya cantumkan di LMS. Oke, ada pertanyaan dari pertemuan minggu lalu? Nggak ada? Kalau ada pertanyaan silakan di chat box atau bisa langsung ngomong ya. Oke, kalau tidak ada, saya coba lanjutkan dulu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan dan menghitung aliran kas. Nah, mengapa teman-teman di sini, apabila teman-teman sudah memiliki bisnis, kita perlu membuat laporan keuangan? Mengapa kita perlu membuat laporan keuangan bisnis kita, entah bulanan, entah laporan bulanan atau laporan tahunan? Menurut teman-teman, mengapa kita perlu membuat laporan keuangan? Mengapa? Laporan keuangan ini ya, sebenarnya laporan keuangan ini kalau misalnya teman-teman belum punya bisnis bisa laporan keuangan misalnya ini suatu organisasi pernah berkecimpung dalam organisasi apa yes organisasi apapun kan butuh laporan keuangan. Kenapa kita butuh laporan keuangan? Saya yang tahu? Supaya terarah keuangannya, Pak. Ini terarah keuangannya supaya tahu ya apa yang sudah kita keluar. Gunakan. Apa yang kita tahu apa yang sudah kita gunakan. Kemudian kalau misalnya ada pemasukan, kita tahu berapa jumlah pemasukannya. Apakah pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya atau pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Itu yang disebut besar pasak daripada tiang. Nah, jadi kan rugi kalau misalnya pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan. Nah, itulah fungsinya kita membuat laporan keuangan. Nah, secara definisi, laporan keuangan ini pada prinsipnya merupakan hasil proses akuntansi yang dipergunakan untuk mengkomunikasikan keadaan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini tujuannya untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan bisnis kita. Ya, kita berbicara mengenai bisnis atau mungkin dalam suatu organisasi, kondisi organisasi kita kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kepada siapa kita membuat laporan keuangan itu? Kita tunjukkan kepada siapa? Siapa pihak-pihak berkepentingan tersebut? Coba, siapa pihak-pihak yang berkepentingan? Ya, pelaku usaha, Pak. Pelaku usaha. Kalau semisal eh pelaku usaha itu kita sendiri ya. Oke, kita
penting, tentu saja kita penting. Atau mungkin kalau misalnya kreditor atau yang mau memberi pinjaman, penting nggak melihat laporan keuangan? Penting tidak? Penting, Pak. Penting, Supaya Pak. ya tujuannya Kayak apa? tujuannya meyakinkan, Pak, kalau semua pendapatan dia dikit gimana mau kredit ke kita, nggak bisa Pinter. ngembaliin. Yes, pinter. Good, very good. Ya, memang tujuannya itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ada pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan kita. Salah satu contohnya adalah apabila kita yang mengajukan pinjaman kepada pihak lain, contohnya kepada pihak bank atau kepada pemerintah. Nah, pemberi pihak yang ingin memberikan pinjaman itu akan merasa percaya seperti itu. Kondisi keuangannya baik, oke, yakin bisa mengembalikan dana yang dipinjam. Kemudian, membuat laporan keuangan dan menghitung aliran kas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, terdapat beberapa pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Ya jelas, tadi Mbak Eva tadi bilang pemilik perusahaan dan kreditor perusahaan. Jelas ya. Kemudian pemimpin perusahaan apabila uh, bisnis kita ini sudah maju dan dimiliki pemilik bisnisnya itu adalah beberapa orang, misalnya join dengan beberapa pihak. Nah, misalnya apa ya, holding company atau ya kita punya usaha tetapi joinan dengan teman kita, saudara kita. Nah, tentu saja teman kita yang juga pelaku usaha ini juga ingin melihat atau menilai bagaimana keuangan kita. Ya, jadi ada pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, kreditor perusahaan, kemudian investor. Nah, investor ini juga apabila ada investor yang ingin eh, memberi berinvestasi pada bisnis kita, maka investor tentu saja juga merasa perlu untuk melihat laporan keuangan kita. Pemerintah juga seperti itu. Pemerintah mungkin ada pemerintah daerah, kita ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah sebelum membantu bisnis kita, pemerintah daerah juga ingin melihat laporan keuangan. Contohnya, biasanya usaha-usaha yang berhubungan dengan pariwisata. Kayak pariwisata, taman wisata misalnya, taman bermain, membuat wahana wisata air misalnya. Nah, biasanya itu bekerja sama dengan Pemda setempat. Nah, Pemda setempat apabila ingin membantu memberikan dana atau membantu mempromosikan, mungkin juga pemerintah daerah ini ingin melihat laporan keuangan kita. Atau juga pemerintah juga ingin melihat kesempatan kerja yang ada. Itu dari apabila ada satu wilayah ini ada citizen atau warga negara warga setempat ini ingin bergabung dengan perusahaan atau bisnis tempat bisnis kita, maka pemerintah daerah juga perlu melihat apakah ada peluang seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Berhubungan dengan laporan keuangan itu tentu saja berhubungan dengan penjualan, penjualan, pemasukan dan penjualan. Kenapa kenapa berhubungan dengan penjualan? Karena berhubungan dengan pendapatan yang akan kita tulis pada laporan neraca keuangan. Nah, ada beberapa elemen yang penting dalam rencana penjualan. Yang pertama adalah jelas gaji karyawan di bidang pemasaran. Nah, penjual gaji karyawan di bidang pemasaran ini masuk ke dalam pos rencana penjualan. Kenapa? Karena mungkin ada yang pernah bekerja di bidang marketing atau sales kah? Teman-teman di sini ada yang pernah bekerja di bidang marketing atau sales? Enggak, mungkin SPG. Belum pernah, Pak. Belum pernah SPG. Mungkin ada yang pernah punya kenalan SPG. SPG nih, SPG rokok Kasih misalnya. pernah. Nah, nah, biasanya kalau misalnya SPG rokok atau sales itu selain dia punya salary, dia punya gaji salary-nya dia mendapatkan bonus.
bonus atau tunjangan. Di mana bonus atau tunjangan ini berdasarkan terhadap berapa item atau berapa unit produk yang berhasil terjual. Nah, misalnya nih kalau SPG rokok misalnya bisa menjual 10 pak itu mungkin dapat tunjangan berapa persen seperti itu, dapat mendapatkan bonus berapa persen. Nah, bonus karyawan yang berhasil menjual sebuah produk ini kita masukkan ke dalam pos rencana penjualan. Ya, karena ini adalah biaya yang harus kita keluarkan di luar gaji tetap mereka. Nah, kan gaji mereka bonus ini tergantung dari banyaknya keberhasilan mereka dalam menjual sebuah produk. Nah, itu. Komisi penjualan juga seperti itu. Misalnya komisi penjualan ini contohnya apabila bekerja sama dengan retailer. Nah, retailer ini apabila terutama produk baru. Saya ini punya produk baru biskuit seperti itu. Kemudian saya menjual ini ke sebelum ke toko-toko kecil, saya menjualnya ke grosir atau retailer. Nah, biasanya saya bilang ke pemilik grosir ini, ke pemilik retailer ini, "Oh, saya punya produk baru. Apabila apabila Bapak bisa membantu menjualkan produk ini ke konsumen, maka saya beri komisi." Seperti itu. Jadi, komisi penjualan juga hal-hal semacam ini juga masuk ke rencana penjualan. Biaya iklan. Biaya iklan ini juga sangat penting untuk dimasukkan ke rencana penjualan. Kalau teman-teman tahu, saya dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan, perusahaan uh, kecap sirup ABC, kecap sirup ya itu perusahaan makanan. Nah, biaya iklan ini sangat-sangat mahal karena mungkin kurang dari 1 menit, tetapi kita harus menjual harus mengeluarkan biaya sekitar berapa puluh juta. Apalagi apabila iklan ini ditayangkan di televisi dan ditayangkan di jam-jam sibuk. Jam-jam sibuk ini contohnya adalah jam-jam orang istirahat. Misalnya jam 7 malam, jam 8 malam, atau jam makan siang, jam makan malam. Nah, karena tempat saya bekerja dulu ada produk ini, makanan dan minuman, maka jam-jam seperti itu adalah jam-jam yang paling ramai dan diminati sehingga biayanya sangat banyak. Nah, oleh karena itu biaya iklan juga dimasukkan ke rencana penjualan. Biaya promosi juga ini bisa melalui sosial media, kemudian media komunikasi, media komunikasi seperti koran online maupun koran yang berbentuk fisik. Nah, biaya transportasi juga, biaya transportasi ini terkait dengan proses distribusi, sewa gudang, dan biaya bentar kegiatan. Biaya asuransi. Nah, sewa gudang dan biaya asuransi juga jangan lupa dimasukkan ke dalam biaya penjualan. Jadi ingat ada berapa komponen dalam rencana penjualan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Mulai dari gaji karyawan, komisi penjualan, biaya iklan, biaya promosi, biaya transportasi, sewa gudang, dan biaya asuransi. Itu semuanya jangan lupa dimasukkan ke elemen rencana penjualan. Nah, sekarang kita lihat ke contoh neraca keuangan. Kalau semisal tidak terlihat jelas di layar, teman-teman, kemarin saya sudah taruh PPT-nya di LMS, silakan di-download. Bisa dibuka di komputer masing-masing. Nah, ada yang sudah mengambil manajemen keuangan? Manajemen keuangan? Sudah ya? Semester ini sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini harusnya diajarin di manajemen keuangan. Nah, tapi di studi kelayakan bisnis, kita bahas secara umum. Karena ini masuk menilai, ini masuk dalam aspek untuk menilai bisnis kita ini layak atau tidak. Nah, kita lihat di kolom sebelah kiri. Di kolom sebelah kiri dulu. Itu ada aktiva lancar. Nah, aktiva lancar itu apa? Nah, ada yang tahu aktiva lancar itu apa? Kalau belum tidak tahu, di situ sudah saya tulis keterangannya aktiva lancar.
Aktiva lancar itu adalah semua harta perusahaan yang mudah untuk dicairkan. Nah, apa aja? Ya kas kita. Nah, perusahaan pasti punya kas ya, pasti punya kas keuangan. Nah, ini kan bisa kita ambil, bisa kita gunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Kita tidak perlu dulu menunggu beberapa bulan. Seperti itu. Nah, piutang dagang. Misalnya piutang dagang ini ada retailer atau grosir yang belum membayar kepada kita. Ada grosir yang ngambil barang dari pabrik kita, tetapi belum sempat membayar atau dibayarnya ya dia punya hutang. Nah itu juga bisa kita tagih sewaktu-waktu agar uangnya bisa kita gunakan. Nah persediaan jelas. Kita pasti punya persediaan ya apabila kita punya bisnis. Itu juga digunakan sebagai aktiva lancar, dianggap sebagai aktiva lancar. Kemudian juga ada persekot. Nah, persekot ini adalah perusahaan yang telah melakukan pembayaran apabila perusahaan kita ini tergabung dalam ikut sebuah asuransi, agen asuransi. Nah, biasanya uh, periode awal sebelum ikut asuransi ini, kita kan harus membayar sejumlah uang. Nah, pembiayaan ini belum menjadi beban biaya. Nah, sehingga persekot ini maksudnya ada perusahaan yang telah melakukan pembayaran kepada pihak asuransi. Namun pembiayaan ini masih belum menjadi beban biaya untuk periode saat ini. Mungkin periode awal sebelum bergabung, maka biaya sebelum bergabung ini sebelum berjalan setahun atau 2 tahun, biaya ini dianggap sebagai aktiva lancar, masih bisa dicairkan, masih bisa ditarik. Nah, sehingga total aktiva lancar, kalau teman-teman lihat di sini adalah total aktiva lancar adalah jumlah dari kas, piutang dagang, persediaan, atau kalau punya persekot biaya ya ditambah persekot biaya. Nah itu didapatkan total aktiva lancar. Dari sini ada yang kurang dipahami? Oh, Enggak, Pak. lanjut ya, lanjut terus ya. Nah, kalau ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, lancar dan tetap. Apa bedanya aktiva lancar dan aktiva tetap? Kalau lancar tadi kan Kalau aktiva lancar berupa fisik, Pak. Tetap. fisik ya. Aktiva tetap berupa fisik. Oke. Tetap yang berupa fisik ya. Ya, betul. Tanah, bangunan. Tanah, bangunan, kemudian mesin dan peralatan. Kendaraan. Kendaraan itu masuk aktiva tetap atau lancar? Kendaraan. Kendaraan, ada yang tahu kendaraan tetap atau lancar? Masuk Tetap, Pak. tetap. Kalau semisal Tetap, Pak. perusahaan good masuk tetap ya. Kalau semisal tanah itu jelas ya. Kita ingin membuat perusahaan ini pasti membutuhkan tanah ya atau sewa bangunan. Nah, tanah ini, bangunan ini kan kita most likely kita ingin menjual tanah ini kan tidak mungkin kita bilang hari ini saya ingin jual, hari ini ada yang beli. Itu kan ya mungkin ada, tetapi pasti butuh beberapa bulan apalagi apabila kita ingin menjual tanah perusahaan yang berhektar-hektar gitu kan. Nah, ini makanya masuk ke aktiva tetap. Nah, di situ kita dimisalkan 5 juta. Kemudian bangunan juga. Nah, bangunan juga apabila mungkin perusahaan kita ada 2 gedung ya. Nah, gedung ini tidak terpakai ingin dijual disewakan. Nah, ini juga aktiva tetap tetapi kan tidak bisa sewaktu-waktu dicairkan. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah bangunan itu memiliki nilai penyusutan. Mengapa nilai punya penyusutan? Mengapa punya nilai penyusutan? Tahu kan artinya penyusutan? Yang punya penyusutan biasanya mesin dan bangunan. Mengapa punya penyusutan dan itu dikurangkan? Nah, karena misalnya nih, bangunan baru dan bangunan lama pasti berbeda ya. Bangunan lama dan atau mesin baru lah gampangannya. Mesin baru beli dan mesin second itu kan pasti berbeda. Dari segi performanya berbeda. Kemudian mungkin kalau bangunan ya dari kondisi bangunannya mungkin banyak
yang keropos atau atapnya bermasalah. Nah, ketika kita beli kan kita tidak mungkin membeli atau menjual dengan harga ketika bangunan itu baru dibangun atau mesin itu baru dibeli. Ya kan pasti kan kalau bangunan baru gres gitu bisa misalnya let's say 500 juta, 500 juta. Tetapi ketika bangunannya sudah tua, rusak, sudah terbengkalai, udah kayak rumah rusak gitu, ya pasti kan tidak 500 juta harga bangunannya. Begitu juga dengan mesin. Mesin mobil misalnya atau mesin bubut misalnya. Ketika baru harganya pasti berbeda ketika sudah second. Nah, itu mengapa ada nilai penyusutan di mana itu dikurangkan. Nah, itu yang dalam kurung itu artinya dikurangkan. Jadi berapa? 7.500.000 dikurangi 5 juta, di situ penyusutan bangunan menjadi 2.500.000 di sini. 7,5 juta dikurangi 5 juta. Nah, mesin peralatan juga seperti itu. Mesin peralatan juga ada penyusutannya. Nah, misalnya di sini dimisalkan penyusutannya 5.600.000. Sehingga 9.800.000 dikurangi 5.600.000 berapa totalnya? 4.200.000. Nah, jangan lupa nilai penyusutan itu dikurangkan. Nah, sehingga di sini diketahui aktiva tetap, total dari aktiva tetap merupakan penjumlahan dari teman-teman lihat di sini ada tanah 5 juta, bangunan dikurangi penyusutan 2,5 juta, mesin dan penyusutannya 4.200.000 sehingga total aktiva tetap 11.700.000. Nah, total aktivanya berapa berarti? Total aktiva ini merupakan penjumlahan dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Jadi totalnya adalah 23.100.000. Oke, sampai sini paham ya aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, namanya neraca itu maka ruas kiri dan ruas kanan itu harus seimbang. Nah, kemudian kita lihat sekarang ruas kanan yaitu utang lancar. Utang lancar ini apa? Apa sih utang lancar ini? Nah, di situ saya tulis keterangannya. Mungkin teman-teman ada yang lupa. Yaitu utang harus dibayarkan dalam jangka waktu pendek. Hanya dalam jangka waktu bulanan misalnya. Buat per 2 bulan, per 3 bulan. Seperti itu. Nah, utang dagang. Contohnya misalnya kita berhutang kepada supplier kita. Kita beli bahan mentah, tapi kita membayarnya 3 bulan ketiga, di bulan ketiga. Itu umum. Biasanya ada rentang pembayaran kepada supplier itu 60 hari kerja atau 90 hari kerja. Nah, itu juga umum. Sehingga kita masuk ke dalam utang dagang. Utang biaya. Itu juga ini berkaitan dengan hutang-hutang yang harus kita biaya dibayarkan pada asuransi misalnya. Kemudian utang pajak ya, terhadap pajak kita berutang kepada pajak. Harus kita bayarkan untuk membayar pajak. Kemudian utang wesel. Utang wesel ini juga perusahaan harus membayarkan kepada pihak lain, yaitu wesel ini merupakan perjanjian tertulis yang dibuat perusahaan untuk membayar kepada kreditur dalam jumlah tertentu, termasuk bunga pada tingkat yang disepakati. Nah, intinya adalah utang wesel ini adalah hutang yang harus dibayar kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu. Nah, sehingga seperti saya bilang tadi, hutang lancar ini adalah hutang-hutang yang harus dibayarkan dalam waktu yang relatif singkat sehingga dijumlah semuanya didapatkan total utang lancar. Nih, teman-teman lihat di sini. Kalau ada hutang jangka pendek, ada juga hutang jangka panjang. Hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, obligasi. Contohnya di sini obligasi. Obligasi ini adalah sebuah istilah dalam sebuah pasar modal yang kita gunakan untuk menyebutkan sebuah surat pernyataan utang. Biasanya penerbit obligasi ini menerbitkan surat pernyataan utang. Nah, dilihat dari sudut pandang pebisnis, ya, obligasi ini sebenarnya digunakan untuk mendapatkan dana segar untuk kelangsungan bisnis kita. Nah, biasanya pemilik obligasi ini adalah sebuah negara. Nah, tapi bagi negara biasanya memberikan obligasi ini juga memberi keuntungan untuk menambah anggaran pendapatan dari APBN dari sebuah negara.
Nah, biasanya obligasi ini jangka waktu pembayarannya tidak singkat. Jangka waktu pembayaran utangnya itu 1 sampai 10 tahun seperti itu, tidak dalam per bulan. Oleh karena itu, apabila perusahaannya memiliki hutang obligasi, maka dimasukkan ke utang jangka panjang. Nah, semua utangnya dijumlah, utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, itu ketemu 9.200.000. Nah, itu juga di ruas sebelah kanan ini, di kolom sebelah kanan ini ada modal. Ada modal saham, dan laba ditahan. Yaitu laba ditahan itu adalah laba yang tidak kita gunakan. Nah, jadi kita simpan labanya. Itu jaga-jaga. Nah, itu juga dimasukkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga ruas kanan ini isinya adalah total hutang dan total modal. Nah, ini dijumlah. Di sini 23.100.000. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama. Nah, di sini ada persediaan. Tadi saya kelupaan, ini di ruas kiri tadi ada namanya persediaan di Aktiva Lancar. Nah, persediaan ini komponennya adalah persediaan bahan baku, produk dalam proses, produk selesai, dan produk jadinya persediaan akhir. Nah, apa nih persediaan bahan baku, produk dalam proses, dan persediaan produk selesai? Nah, gini. Mungkin teman-teman ada yang pernah bekerja di sebuah perusahaan di pabrik, di perusahaan. Nah, di perusahaan itu kan apabila kita membeli bahan baku, kita kan pasti memiliki persediaan selama 1 tahun atau selama beberapa bulan. Nah, persediaan yang ada di gudang, persediaan bahan baku yang ada di gudang ini termasuk harta. Nah, termasuk harta. Nah, itu makanya di persediaan bahan baku ditulis itu 2 juta. Nah, kemudian apabila proses produksi berjalan terus, proses produksi kan misalnya membuat produk minuman. Nah, bahan bakunya adalah buah. Kemudian dalam proses produksi ini ditambah air, kemudian diambil saripatinya, kemudian ditambahkan gula, ditambah bahan-bahan lain. Nah, selama proses produksi ini bahan yang sedang dikerjakan, bahan yang sedang dimasak ini juga merupakan harta dari perusahaan. Oleh karena itu dimasukkan ini persediaan produk dalam proses. Nah, ketika produk sudah selesai, sudah dikemas, sudah dimasukkan botol. Nah, ini juga merupakan harta perusahaan. Sehingga kita sebut sebagai persediaan produk selesai. Kadang ini disimpan di gudang barang jadi. Jadi, biasanya ada 2 gudang. Ada gudang bahan mentah dan gudang bahan jadi. Gudang barang jadi. Nah, gudang barang jadi ini biasanya untuk mencukupi stok selama stok permintaan selama 1 tahun, 2 tahun, atau beberapa bulan ke depan. Nah, ini juga merupakan harta perusahaan. Oleh karena itu, persediaan bahan baku, produk dalam proses, dan produk selesai ini semuanya dimasukkan ke komponen persediaan akhir dan dimasukkan ke Aktiva Lancar. Nah, kenapa ini masuk ke Aktiva Lancar ya? Karena prosesnya ini kan cepat sebenarnya. Produk barang jadi kan akan bisa terjual. Nggak nunggu beberapa bulan. Beda dengan tanah dan bangunan. Belum tentu ada yang mau beli. Kalau barang ini kan relatif lebih cepat. Nah, itulah mengapa alasannya dimasukkan ke Aktiva Lancar. Udah. Pahami dulu tabelnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sorry. Nah, ini. Paham ya? Jadi, di ruas kiri isinya apa aja? Ruas kiri, komponen ruas kiri isinya kita review. Komponen ruas kiri kalau neraca keuangan isinya apa? Aktiva. Komponen ruas kiri. Aktiva Lancar dan Aktiva tetap. Betul. Kemudian ruas kanan? Tetap. Kemudian ruas kanan? Ruas kanan utang. Utang dan modal. Good. Oke. Aktiva Lancar adalah? Harta yang mudah dicairkan, Pak. Oke, good. Kalau aktiva tetap adalah? Aktiva tetap itu harta yang sulit membutuhkan mencairkannya itu butuh waktu. Yes, kayak betul. Tanah, bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan. Tuh. Oke, berarti paham ya. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan ini harus sama. Nah, Aktiva Lancar. Contohnya apa aja Aktiva Lancar?
Uang, Kas, cek. kas, kas kan tadi maksudnya kas itu Oh, ya. kas. Terus, Piutang dagang, Oh ya, piutang dagang. terus, Persediaan. yes, kalau aktiva tetap, contohnya, tanah, bangunan, tanah, Laba bangunan, bagus. mesin, Mesin. peralatan, mesin dan peralatan, good semuanya. Nah, mesin dan peralatan dan bangunan apabila membuat neraca keuangan harus dikurangkan dengan biaya apa? Dikurangkan dengan biaya mesin dan peralatan serta bangunan apabila di neraca keuangan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengurangkan dengan biaya apa? Disebut biaya apa? penyusutan, Oke, good. Berarti Win tahu ya. Udah, good. Gitu loh berarti. Nah, ada laporan laba ditahan. Nah, tadi di laporan keuangan di ruas sebelah kanan itu ada laba ditahan. Nah, ini teman-teman lihat di bagian modal, kan di ruas sebelah kanan ada utang dan modal. Nah, di utang dan di bagian modal itu ada laba ditahan. Apa itu laba ditahan? Nah, kita lihat di sini. Dari pengertiannya dulu. Laba ditahan. Laba ditahan adalah laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, ini dalam konteks apabila perusahaan kita ini dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Nah, uang ini biasanya diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan agar menjadi bahan bakar utama untuk kelangsungan pertumbuhan perusahaan atau digunakan untuk melunasi hutang-hutang perusahaan. Intinya laba ditahan ini adalah ya kita tidak membagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Entah itu kepentingan agar proses produksi itu berjalan lancar, meningkatkan proses produksi, atau mungkin mau digunakan untuk membayar hutang-hutang kepada pihak lain juga boleh. Ya, laporan laba ditahan itu maksudnya seperti itu. Ya, laba yang tidak kita gunakan untuk kepentingan proses produksi kita. Nah, kita lihat contohnya di sini. Laba ditahan per 31 Desember 2007. Laba yang ditahan 1 Januari 2007. Nah, ini 1 Januari tahun baru, awal tahun. Maka punya laba dari laporan keuangannya didapatkan kita punya laba diketahui 5.500.000. Kemudian ada juga laba bersih sesudah pajak. Berarti sesudah dikurangkan pajak ya, kita sudah membayar pajak, sudah melunasi kebutuhan, melunasi pajak-pajak, kewajiban pajak. Nah, didapat lagi laba bersih. Sehingga jumlah laba yang ditahan adalah penjumlahan dari laba yang ditahan dan laba bersih sesudah pajak. Nah, kemudian dari laba yang ditahan ini, kemudian kita juga harus membagikan kepada dividen kan. Nah, ini dikurangi kepada pemegang saham. Beberapa orang ingin memiliki saham di perusahaan kita bagikan hak mereka itu. Nah, makanya kita kurangkan. Nah, karena kita keluarkan biaya ini, maka kita kurangkan. Nah, sehingga didapatkan laba ditahan itu 5 juta. Nah, itulah tadi 5 juta, kenapa dimasukkan 5 juta ke neraca modal ini. Laba ditahan, karena ini masuk modal kita kan. Laba ditahan ini 5 juta. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini dari laba ditahan yang kita dapat dari proses produksi tahun sebelumnya. Kemudian ditambah juga laba setelah dikurangin pajak. Itu ditambah. Kemudian dikurangkan dengan kewajiban kita untuk membayar kepada dividen, untuk membayar pembagian dividen ini. Nah, intinya adalah ya laba dikurangi pembagian dividen. Akhirnya ditahui laba ditahan. Gampang ya kalau laba ditahan ya. Nah, kalau tadi laporan neraca keuangan, nah ini laporan neraca keuangan ini, kalau menurut saya sebagai bukti bahwa perusahaan kita ini dalam kondisi yang sehat. Makanya ruas kanan dan ruas kiri ini seimbang. Nah, ini kita gunakan. Yang ini kita gunakan untuk laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang sudah saya jelaskan di slide nomor 1 sama nomor 2 tadi. Yaitu ya kreditor,
atau kemudian pemilik bisnis lain, kemudian pemerintah mungkin. Nah, kita tunjukkan ini neraca keuangan. Ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan kita sehat, bahwa ruas kiri dan ruas kanan ini seimbang. Nah, kalau laporan laba rugi, nah ini biasanya juga kita gunakan untuk diri kita sendiri juga boleh. Nah, tidak harus kita tunjukkan kepada orang lain. Nah, karena di laporan laba rugi ini sebagai indikator bahwa kita memperoleh keuntungan tidak. Nah, kalau di laporan neraca tadi, kita tidak mengetahui. Oke, kita cuma mengetahui kita ini sehat atau tidak. Makanya ruas kiri dan ruas kanan seimbang. Tetapi kalau laporan laba rugi, kita bisa mengetahui jumlah nominal berapa keuntungan yang kita peroleh. Paham ya? Kalau neraca tadi kan tujuannya untuk menyeimbang ruas kiri dan ruas kanan itu seimbang. Oh, berarti perusahaan kita ini sehat. Berarti aktiva dan pasifanya, modalnya dan utangnya ini ya masih bisa hidup lah perusahaan itu. Kasarannya seperti itu. Tapi kalau laporan laba rugi ini kita bisa mendapatkan mengetahui nilai berapa keuntungan kita yang kita dapat. Nah, itu di sini kita lebih jelas. Nah, berkaitan dengan operasional penjualan secara spesifik, laba itu kan bagaimana sih kita mendapat laba kalau kita punya bisnis ya dari barang yang terjual kan? Nah, itulah mengapa biaya ini berkaitan dengan operasional penjualan. Nah, kita lihat di sini, teman-teman lihat di sini ada tabel kan, laporan laba rugi per 31 Desember 2007. Nah, dari penjualan bersih. Nah, ini adalah sejumlah uang yang kita dapatkan dari penjualan produk kita. Di situ diketahui 24.500.000. Nah, ini harga pokok penjualan HPP. Nah, ini berkaitan dengan proses produksi. Diketahui 17.500.000. Penjualan dikurangi HPP. Penjualan bersih dikurangi HPP. Apa itu berarti istilahnya? Kita menjual hasil yang dari penjualan kita dikurangi HPP kita. Kita dapatkan itu namanya laba kotor. Dikurangkan aja. Laba kotor itu apa? Laba yang belum dikurangi oleh biaya-biaya dan contohnya pajak. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan di slide awal tadi bahwa ada beberapa elemen dalam aspek penjualan, contohnya adalah biaya pemasaran contohnya. Biaya administrasi umum. Nah, biaya pemasaran, biaya administrasi umum ini dimasukkan ke laporan laba rugi. Biaya pemasaran berapa? 2 juta. Biaya administrasi umum berapa? 1.500.000. Kalau misalnya ada biaya promosi, masukkan di situ. Ada biaya lain lagi, misalnya biaya transportasi, masukkan di situ. Nah, ini adalah biaya-biaya terkait dengan aspek penjualan. Ada pemasaran, promosi, misalnya distribusi, transportasi tadi. Nah, di jumlah biaya-biaya tersebut dikurangkan ke laba kotor atas penjualan. Jadi di sini ini cuma diberi 2 contoh, biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Nah, 3.500.000. Nah, 3.500.000 ini dikurangkan ke laba kotor. Nah, ini. Nih, saya tunjuk ini ya. 3.500.000 ini tahu ya dari mana ya? Ini dari biaya ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, biaya transportasi masuk boleh nggak? Boleh. Masukkan ke biaya. Di bagian ini tuh boleh dimasukkan biaya-biaya yang terkait dengan penjualan. Nah, cuman di ini cuman ada 2, diambil contohnya. Tuh ya. Nah, kalau sudah dikurangkan ke laba kotor, maka namanya menjadi jumlah biaya komersil. Jumlah biaya komersil ini, maksudnya 3.500.000 ini. Nah, 7 juta dikurangi jumlah biaya komersil, kita dapatkan laba bersih operasional. Laba bersih operasional berapa? Laba bersih operasionalnya 7 juta kurangi 3,5 juta. Laba bersih operasionalnya 3,5 juta. 3,5 juta. Nah, kemudian ada biaya bunga. Biaya bunga ini apa? Biaya yang pinjam. Kalau kita pinjam terhadap pihak lain, ada bank atau kepada pihak lain, apapun itu, pasti tidak ada yang cuma-cuma ya, pasti diberikan bunga. Nah, bunga pinjaman ini yang harus kita bayarkan. Oleh karena itu, biaya bunga ini juga kita masukkan ke laporan laba rugi. Ini biaya bunga ini adalah atau interest expenses, yaitu
bunga harus dibayarkan kepada pihak lain atas jasa mereka telah meminjamkan uang kepada kita. Nah, biaya bunga ini termasuk non-operasional karena tidak berlangsung tetap atau rutin. Nah, ini ada apabila kita meminjam sejumlah uang. Biaya bunganya saja. Nah, dikurangkan laba bersih operasional, dikurangkan biaya bunga tadi, maka didapatkan laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak, kemudian kita harus membayarkan pajak. Misalnya ada pajak penghasilan. Pajak itu kan macam-macam ya. Saya kurang tahu kalau misalnya bisnisnya sudah skala lebih besar, pasti pajaknya juga lain-lain. Nah, pajak penghasilan. Misalnya di sini 650.000. Nah, dikurangi lagi. Jadi 3 juta kurangi 650, jadi 2 juta 350.000. Nah, ini laba bersih yang bisa kita dapatkan dari proses penjualan produk kita. Oke, sampai sini dipahami dulu. Ada penjualan HPP, laba kotor ini. Oke, sekarang saya ingin tanya. Nah, laba kotor merupakan hasil apa dikurangi apa? Laba kotor penjualan. Penjualan bersih kurangi HPP. Yes, penjualan bersih dikurangi HPP. Itu disebut dengan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan apa? Biaya Pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Nah, itu juga misalnya teman-teman ada biaya lain seperti transportasi, boleh dikeluarkan, dikurangkan ke biaya tersebut. Atau kita sebut dengan biaya operasional penjualan. Nah, jadi laba kotor tadi dikurangi biaya operasional penjualan. Nah, kemudian apabila teman-teman punya pinjaman, kemudian dikurangkan apa lagi tadi itu? Dikurangkan selain kurangi biaya operasional penjualan, dikurangi biaya bunga, Pak. ya, betul, Mbak Eva. Terima kasih. Dikurangi biaya bunga. Nah, kalau nggak ada pinjaman ya nggak punya pinjaman ya nggak perlu. Nah, kemudian dikurangi apa lagi, Pak? Itu Kurangi. perkiraan pajak penghasilan. Yes, betul, pintar. Jadi dari laba kotor tadi masih harus dikurangi lagi. Kurangi biaya operasional penjualan, dikurangi biaya bunga kalau ada pinjaman, dan terakhir dikurangi biaya pajak. Nah, baru akhirnya kita dapatkan laba bersih. Nah, good. Oke, sampai sini. Yes. Pajak penghasilan itu per bulan apa per tahun, Pak? Tahun. Per tahun nih, kalau misalnya bisnis ya. Tapi kalau misalnya kita kan ada nih, pajak ini kan macam-macam ya, yang tergantung skala perusahaannya. Kalau kita karyawan ini dipotong pajak per bulan. Biaya ini. Atau kita beli makanan ya. Tapi kalau yang ini ya per tahun. Tuh. Makasih, Pak. Yes. Tuh ya. Oke. Kemudian sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Hari ini yang nggak datang ini ya. Mbak Ip. Siapa tadi ada yang sakit? Nah. Oke. Pak Ija. Ini katanya di Opnam. Iya. Oke, semoga cepat sembuh deh. Ya, tadi udah izin. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Manufacturing plan. Nah, kalau tadi kita belajar mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini didapatkan dari penjualan, hasil penjualan dikurangi HPP. Oke. Kemudian sekarang kita belajar mengenai biaya produksi, HPP-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nih, laporan laba rugi ini kan penjualan bersih. Penjualan ini kan ya jumlah uang yang kita dapatkan dari penjualan. Gampang, nah ini ya. HPP, harga pokok, ini berkaitan dengan proses produksi. Nah, bagaimana menghitungnya HPP ini? Nah, kita belajar di sini. Ini berkaitan dengan proses produksi. Nah, yang berkaitan dengan proses produksi ini ada 3 elemen penting yang harus diketahui. Yang pertama adalah
terkait dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, apa maksudnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik? Kita lihat di slide berikutnya. Nah ini, perhitungan HPP, harga pokok produksi, dan harga pokok penjualan. Harga pokok produksi dulu. Nah, harga pokok produksi ini terdapat 3 elemen. Yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ya, ini adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Nah, pertanyaannya ingin saya tanya, mengapa di sini ada biaya tenaga kerja langsung? Mengapa tidak ada biaya tenaga kerja tidak langsung? Nah, tenaga kerja langsung itu apa? Tenaga kerja tidak langsung itu apa? Mungkin ada yang tahu? Silahkan. Saya minum dulu. Dalam HPP itu ada komponen yang disebut dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, apa itu tenaga kerja langsung dulu? Apa itu tenaga kerja langsung? Nah, apa itu tenaga kerja tidak langsung? Nah, mungkin itu dulu pertanyaan. Apa itu tenaga kerja langsung dan apa itu tenaga kerja tidak langsung? Mungkin kalau bingung bisa dikasih contoh. Oh, tenaga langsung ini orang ini, Pak. Tenaga kerja tidak langsung itu orang itu, Pak. Seperti itu. Mungkin ada yang tahu? Kerja langsung. Tenaga kerja langsung. Yang tenaga bukan dengan produksi, Pak. Oke, tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produksi. Oke, contohnya siapa? Contohnya? Ya kayak langsung kita buat dari mesin gitu. Oke, tidak langsung. Ya, tidak langsung. Jadi tenaga kerja langsung ini berhubungan langsung dengan proses produksi. Oke, benar. Tidak langsung. Yang tidak berhubungan dengan tidak langsung yang apa? Tidak berhubungan langsung dengan produksi. Ya, contohnya? Karyawan, Pak, yang bekerja di airline contohnya bergudang, kenapa bukan di bagian produksi? Ya, tenaga khusus yang diambil dari luar, Pak. Ya, contohnya tadi benar Mbak Erbianti sama Mas Muhammad Nur siapa tadi nggak kelihatan namanya? Nur Hadi. Yes. Jadi yang tidak langsung ini contohnya ya karyawan biasa, misalnya karyawan sekretaris misalnya seperti itu. Admin tidak langsung. Nah, ini ada hubungannya dengan proses produksi. Security, cleaning service, nah, kan nggak ada hubungannya dengan proses produksi. Nah, ini masuk tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung berhubungan dengan produksi. Contohnya, kalau butuh lembur. Nah, biasanya kan ada kan tenaga kerja pekerja yang dia ngerekrutnya pada waktu lembur. Karena ada itu contohnya. Jadi kayak minggu ini mau bulan ini 2 bulan ini perusahaan ini mendapatkan banyak permintaan peak season misalnya mau Natal atau mau Idul Fitri. Nah, ada Pak itu biasanya garment kayak gitu. Ngejar target ya Pak. Iya ngejar target. Nah itu akhirnya dia butuh tambahan karyawan di luar karyawan produksi tetap. Nah ini biasanya anak-anak SMK gitu, anak SMK yang baru, pokoknya masih muda-muda gitu. Nah ini kan juga masuk tenaga kerja tidak langsung. Nah ini, itu yang disebut tenaga kerja langsung. Nah ini yang disebut dengan tenaga kerja langsung. Nah itulah mengapa masuk ke HPP. Tergantung dari proses produksi. Kalau produksinya sepi ya nggak perlu dikurangin gitu. Nah biaya bahan baku di situ diambil contoh 62 juta 235 ribu rupiah. Nah biaya tenaga kerja langsungnya 4.818.000 rupiah. Nah, biaya overhead pabrik. Apa itu biaya overhead pabrik? Nah, di situ saya beri keterangan. Biaya overhead pabrik ini merupakan biaya produksi yang tidak masuk ke dalam biaya bahan baku. Biaya produksi yang tidak masuk ke tidak masuk ke dalam biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. Contohnya, biaya bahan penolong. Bahan penolong tahu ya, misalnya kalau kita punya usaha minuman, pasti ada labelnya, tutupnya, seal.
Nah, itu masuk biaya bahan penolong. Pemeliharaan ini juga masuk ke situ. Kemudian HPP masuk, sudah diketahui harga pokok produksinya sekian 10 juta. Nah, kemudian masuk sekarang harga pokok penjualan. Bentar. Nah, di harga pokok penjualan ini ada jumlah biaya produksi. Jumlah biaya produksi ini masuk diambil dari HPP tadi ini. Di sini ditulis jumlah biaya produksi 73.135.000 ini masuk. Nah, jadi di harga pokok produksi ini sebagai komponen harga pokok penjualan. Nah, jumlah biaya produksi, kemudian persediaan produk dalam proses selama 1 Januari. Nah, di 1 Januari ini kita kan mungkin di tahun sebelumnya kita sudah mencadangkan sejumlah produk dalam proses. Produk dalam proses itu apa? Yang tadi saya bilang bahwa pabrik ini kan ada bahan-bahan yang sedang dimasak, sedang diproses atau nah itu contohnya kalau misalnya produk minuman ya misalnya atau produk makanan. Kalau misalnya perusahaan sepatu misalnya ada sepatu yang sedang dikerjakan sebelum jadi kan dalam proses pengerjaan misalnya ada pengeleman sol sepatu atau yang membuat desain. Nah, ini kan sedang dikerjakan. Nah, ini termasuk harta sudah saya bilang tadi kan. Nah, ada dalam 1 Januari itu merupakan harta perusahaan kita sehingga ada jumlah nilai uangnya Rp22.300.000. Nah, sehingga total produk dalam proses kita itu adalah penjumlahan dari HPP ditambah persediaan produk dalam proses 1 Januari. Nah, kemudian ada persediaan produk dalam proses 31 Desember. Nah, kadang untuk membuat sebuah produk itu kan kita harus mencadangkan. Misalnya bahan bakunya harus kita cadangkan. Nah, kita mencadangkan itu sampai 31 Desember di akhir tahun. 1 Desember di akhir tahun. Karena kita mencadangkan, maka ini sebagai biaya yang ditahan. Sehingga oleh karena itu di situ dikurangkan. Nah, di sini ada persediaan produk dalam proses 31 Desember sebanyak Rp24.135.000. Nah, nah ini 95 juta dikurangi persediaan produk dalam proses. Jadi kan persediaan ini tidak bisa dipakai ya. Nah, sehingga kita cadangkan. Nah, kalau kita cadangkan itu, di situ kita kurangkan. Nah, ini dikurangkan. Sehingga total harga pokok produksi selesainya ini dari produk dalam proses dikurangi persediaan produk dalam proses sampai dengan 31 Desember. Nah, tadi kan persediaan produk dalam proses. Nah, ada juga persediaan produk selesai. Nah, tahun sebelumnya itu misalnya nih, sekarang tahun 2021. Nah, tahun 2020 ini, tahun 2020 tahun lalu itu, kita kan sudah mencadangkan. Nah, cadangan itu kita jadikan sebagai persediaan. Nah, tahun lalu kan nggak ada yang nggak kepake tuh. Nah, ini agak susah konsepnya, coba dipahami pelan-pelan. Jadi, tahun lalu kita ada barang yang kita cadangkan. Nah, ternyata cadangan tahun lalu kita ini tidak terpakai. Nah, karena tidak terpakai, maka kita masukkan ini sebagai komponen pokok penjualan. Nah, siap untuk dijualkan, siap untuk dimasukkan kembali ke dalam kas kita. Di sini ada 16.200.000. Ini adalah tahun lalu yang tidak terpakai, yang 1 Januari kita bisa masukkan ke komponen harga pokok penjualan. Nah, jadi harga pokok produk selesai dikurangi persediaan produk selesai 1 Januari ditambah menjadi Rp84.500.000. Nah, tetapi kita juga harus mencadangkan sampai dengan akhir tahun nanti. Akhir tahun 31 Desember 2021.
Oleh karena itu, karena kita harus mencadangkan produk jadi sampai akhir tahun 31 Desember 2021, maka kita sisihkan 12 juta, kita kurangkan menjadi harga pokok, harga produk selesai 31 Desember. Persediaan produk selesai 31 Desember, 12 juta. Sehingga totalnya menjadi 75.500.000. Nah, ini harga pokok penjualan. Saya ulangi karena ini agak membingungkan sedikit. Jadi, kalau HPP harga produksi saya rasa tidak ada masalah ya biaya ini. Nah, kemudian HPP tadi saya ulangi, HPP 73135 ini kita gunakan sebagai komponen ke harga pokok penjualan. Nah, jumlah HPP ini ditambah dengan persediaan produk dalam proses 1 Januari. Contohnya, tahun 2020, kita punya persediaan gula pasir dan gula cair serta garam sebesar 22.300.000. Kita cadangkan dari tahun lalu, tahun 2020. Nah, ternyata di tahun 2021, tanggal 1 Januari, tidak semuanya terpakai. Ada sisa gula pasir sebanyak misalnya 1 ton, gula cairnya berapa puluh liter, dan garam berapa kilogram garam. Nah, diuangkan sebanyak 22.300.000. Oke, sampai sini paham ya? Nah, karena tahun lalu tidak terpakai, maka tahun ini itu harus terpakai. Nah, kita pakai di tahun 1 Januari. Kita masukkan di 1 Januari sebanyak 22.300.000 rupiah. Nah, HPP ditambah 22.300.000 rupiah, maka di total menjadi produk dalam proses 95.435.000. Nah, kemudian kita tetap harus mencadangkan beberapa bahan baku atau untuk kepentingan produksi kita untuk 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kita harus tetap mencadangkan sampai akhir tahun ini, 31 Desember 2021. Nah, kita mencadangkan berarti kita kurangkan, yaitu 24.135.000 rupiah. Kita kurangkan karena kita harus mencadangkan. Nah, sehingga 95.435 dikurangi 24.135 menjadi harga pokok produksi selesai 71.309.000 rupiah. Nah, itu untuk produk dalam proses. Dalam proses itu berarti dia produknya kan kayak gula cair, garam, mungkin pewarna makanan, ini kan belum menjadi produk selesai. Nah, tapi kan harta perusahaan kita. Nah, kemudian kita tahun lalu 2020 kita juga punya kita juga punya produk jadi yang sudah siap untuk dijual. Contohnya minuman sari buahnya sudah jadi. Nah, tahun lalu kita mencadangkan tetapi tidak terpakai sehingga persediaan produk jadi pada tanggal 1 Januari ini kita masukkan sebagai komponen biaya, yaitu sebesar 16.200.000. Nah, kita tambahkan. Jadi 71.309.000 ditambah persediaan produk jadi 1 Januari 16.200.000 dijumlah menjadi 87.500.000. Nah, tetapi ingat, kita juga harus mencadangkan produk jadi kita sampai tanggal 31 Desember 2021. Nah, kita jaga-jaga. Nah, berapa yang harus kita cadangkan sampai akhir tahun ini? Yaitu di sini 12 juta misal. Ya, sehingga kita kurangkan produk selesai tersedia dikurangi cadangan kita sampai akhir 31 Desember menjadi 12 juta dikurangi 12 juta sehingga harga pokok penjualan kita adalah 75.500.000 rupiah. Nah, HPP harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Harga pokok produksi dan harga pokok penjualan ini nantinya kita masukkan ke laporan
harga pokok penjualannya ini kita masukkan ke laporan laba rugi ini. Jadi itu ya. Sampai sini coba dipahami dulu. Enggak sedikit membingungkan tetapi bisa dipahami. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, tadi ya. Oke. Harga pokok produksi. Ya, harga pokok produksi meliputi 3 komponen biaya. Biaya apa saja tadi? Biaya bahan baku, Mm-mm. biaya tenaga kerja langsung sama overhead pabrik. Oke, good. Bagus. Itu masuk biaya totalnya di total jadi harga pokok produksi. Nah, biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak berkaitan dengan overhead pabrik. Contohnya bahan penunjang. Nah, bahan penunjang. Ini tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Contohnya tadi bahan penolong. Bahan penolong itu contohnya adalah cap, botolnya, labelnya, kan ada labelnya. Tuh. Kemudian untuk harga pokok penjualan dari HPP, kemudian ditambah apa? Dari HPP, dari hasil HPP kemudian ditambahkan biaya apa? Persediaan produk Persediaan produk. Nah, tahun produk lalu. tahun lalu. Kemudian dikurangkan apa? Dikurangi itu Pak, cadangan untuk tahun ini sampai akhir 31 Desember. Betul. Oke, itu untuk persediaan bahan proses produksi kayak gula, kemudian untuk botolnya kan kita juga harus mencadangkan kan, jangan sampai di tengah tahun ternyata kehabisan botol kan nggak bisa kayak gitu. Nah, kemudian dikurangi dari setelah dikurangi tadi, kemudian ditambahkan apa? Biaya apa lagi? Biaya Ditambah persediaan produk selesai. Nah, Sisa stoknya Saribuah seumpama. Dari tahun lalu. Nah, kemudian kita juga harus mengurangi sebagai biaya apa? Cadangan lagi Pak. Cadangan produk yang selesai sampai itu akhir tahun ya 31 Desember. Nah, itu akhirnya diketahui harga pokok penjualan. Nah, ini harga pokok penjualan ini tadi dimasukkan ke laporan laba rugi perusahaan yang ada di slide nomor nih, laporan laba rugi perusahaan HPP, harga pokok penjualannya. Itu ya. Jadi beda ya penjualan bersih sama harga pokok penjualan. Oke. Mengapa beda? Karena di harga pokok penjualan ini ada komponen harga pokok produksi. Makanya beda sama penjualan bersih. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau tadi kita udah belajar HPP, laporan rugi, ada biaya administrasi umum. Biaya administrasi umum. Nah, biaya ini menurut saya relatif lebih mudah dipahami daripada harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Pak, PPT-nya nggak jalan. Nggak jalan? Sudah? Belum? Belum ya? Belum. Bentar, saya stop sharing dulu. Sekarang udah jalan belum? Bentar. Ini udah belum? Administrasi umum? Udah ada, Udah. Oke. Nah, biaya administrasi umum ini relatif lebih mudah dipahami. Contohnya, salarynya manajer human resources, atau salarynya sekretaris, atau upahnya apa tadi itu? Misalnya cleaning service, upahnya security, upahnya driver, kan biasanya di perusahaan ada driver ya, di jumlah seperti itu. Nah, biaya transportasi, biaya perjalanan, kemudian juga dimasukkan ke sewa kantor, biaya telepon, stationery ini peralatan tulis kan kita butuh pasti pulpen,
kertas, buku, dan lain-lain. Gas, atau mungkin ya bahan bakar, jaminan sosial, makanya kita biasanya pabrik ini mengikutkan karyawannya ke BPJS tenaga kerja. Tuh, masuk pajak penghasilan, depresiasi, biaya penelitian, biaya desain produk, biaya asuransi. Nah, intinya kalau di biaya administrasi umum ini adalah uh, biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pemasaran, distribusi, dan produksi. Nah, ini saya garis bawahi. Biaya, semua biaya di luar di luar kelihatan ya, biaya ini semua merupakan biaya di luar pemasaran, distribusi, dan produksi. Karena kalau yang biaya produksi masuk ke HPP, biaya pemasaran masuk ke tadi penjualan tadi kan, masuk ke penjualan. Nah, beda. Jadi ini di luar ya, kayak biaya telepon, stationery, kayak gitu-gitu. Ini gampang, tinggal dijumlahkan semua. Sekarang kalau sudah tahu elemen-elemen biayanya, kita bisa mengestimasi biaya proyek kita. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai harga pokok penjualan, harga pokok produksi, dan biaya administrasi umum. Nah, penjualan, produksi, dan administrasi umum ini bila kita gabungkan, kita bisa mengestimasi biaya, keseluruhan biaya untuk menjalankan bisnis kita atau untuk membiayai proyek kita. Nah, ini sekilas mengulangi aktiva tadi yang ada di awal. Nah, saya ulangi bahwa aktiva tetap ini berhubungan dengan investasi harta perusahaan yang susah untuk dicairkan kan. Nah, contohnya adalah tanah, bangunan, fasilitas penunjang, mesin-mesin, dan perlengkapan diperlukan. Nah, aktiva tetap ini dibagi menjadi dua. Aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud itu contohnya adalah pabrik, tanah, mesin, bangunan yang bisa kita lihat, bisa kita pegang fisiknya. Nah, kita bisa pegang ya, pabrik kan kita bisa sentuh, bisa terlihat dengan jelas. Nah, tapi ada juga aktiva tetap tidak berwujud. Apa itu aktiva tetap tidak berwujud? Contohnya adalah kalau kita sudah punya sertifikasi halal, misalnya bisnis kita ini sudah punya hak paten. Misalnya kan, kalau teman-teman tahu McDonald's atau KFC, biasanya di lambangnya itu kan ada tulisannya kecil bulatan TM, trademark. Nah, tahu nggak ya? Lambangnya McDonald M kan, terus kemudian itu ada tulisan bulatan kecil TM gitu, trademark, artinya trademark. Nah, gitu. Nah, ini adalah yang berhak memakai lambang itu ya hanya McDonald's, seperti itu. Nggak boleh ngaku-ngaku M ini perusahaan saya pakai desain yang sama, warna yang sama, bentuk yang sama seperti punya McDonald's. Nggak boleh. Nah, sertifikasi juga seperti itu. Nah, ini merupakan aktiva tetap yang tidak berwujud. Kenapa ini merupakan aktiva tetap tidak berwujud? Apakah sertifikasi halal atau mungkin SNI, contohnya Standar Nasional Indonesia, sertifikasi SNI kita ini bisa dicairkan? Bisa dicairkan atau tidak? Bisa diuangkan atau tidak? Bisa nggak? Trademark gitu, hak paten ini bisa dicairkan nggak? Dibentuk uang nggak? Menurut teman-teman itu bisa Pak. Bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Tapi apakah itu berharga bagi perusahaan? Berharga. Berharga. Nah, itulah mengapa hak paten, kemudian apa namanya tadi itu sertifikasi halal, SNI, banyak sekali sertifikasi ini menunjang bisnis kita agar bermutu dan berkualitas di mata konsumen. Oleh karena itu, tadi itu masuk ke aktiva tetap tidak berwujud.
Kemudian ada aktiva tetap, ada aktiva lancar, yaitu modal kerja. Nah, penentuan kebutuhan modal kerja didasarkan pada konsep modal kerja bruto atau ke gross working capital atau keseluruhan aktiva lancar, yaitu modal kerja yang berfungsi membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Biaya bunga. Nah, ini juga ada di neraca keuangan tadi, biaya bunga. Yaitu selama masa konstruksi dan biaya percobaan untuk beberapa periode. Nah, meliputi apa aja biaya usaha permulaan ini? Ada biaya perizinan, biaya perencanaan umum, studi pendahuluan, studi pemasaran, biaya penelitian dan studi teknis, imbal jasa konsultan, paten dan merek. Nah, ini juga biaya. Nah, biaya yang kita keluarkan. Estimasi pembelanjaan. Nah, hal ini berhubungan dengan sumber dana. Masalah sumber dana akan menjadi sangat penting karena penggunaan dana memerlukan pengorbanan. Nah, sumber dana ini adalah dana yang kita dapatkan. Dana yang kita dapatkan. Nah, bisa dari dua arah. Yang pertama dari dalam dan dari luar. Ini adalah apa istilahnya ya, pemasukan kita, sumber dana kita bagi bisnis kita ada dari dalam dan ada dari luar. Nah, dari dalam ya, yang tadi laba ditahan tadi kan teman-teman saya udah jelaskan mengenai laba ditahan, yaitu ya laba yang didapat dari laba kotor setelah dikurangi beberapa biaya termasuk pajak. Nah, itu adalah sumber dana kita. Nah, uang kita yang kita berhak gunakan untuk kelangsungan bisnis. Depresiasi juga seperti itu. Mengapa depresiasi sebagai termasuk sumber dana, nanti saya jelaskan ya, depresiasi ini. Penyusutan ini nanti, mengapa penyusutan itu kan tadi dikurangkan, kita rugi. Kalau kita punya mesin ini kita rugi sebenarnya, karena nilainya berkurang. Bangunan tadi nilainya berkurang, penyusutan, depresiasi. Tapi kenapa menjadi sumber dana? Nah, nanti saya jelaskan di belakang. Tahan dulu pertanyaannya. Kemudian dari luar. Dari luar ini ada obligasi dan saham. Nah, ini dari pinjaman kucuran dana dari luar. Oke. Nah, ini ada contoh proyeksi laporan laba rugi perusahaan pengolahan udang di Jawa Tengah. Nah, ini tidak perlu ini keterangannya. Kita langsung aja menuju ke tabelnya. Kita di sini belajar untuk memproyeksikan perkembangan bisnis kita. Kita di sini untuk memproyeksikan. Kalau tadi kan kita udah belajar mengenai laporan neraca keuangan. Nah, ini untuk kepentingan laporan keuangan kita sehat atau tidak. Kemudian kita udah belajar mengenai laporan laba rugi. Kita bisa mendapatkan nominal keuntungan perusahaan kita. Nah, sekarang kita belajar untuk memproyeksikan perkembangan bisnis kita. Nah, lihat teman-teman, lihat di tabel ini, tolong diperhatikan. Di tahun 2001 sampai 2009. Nah, ini kita berhasil menjual sejumlah produk sebanyak berapa unit. Misalnya tahun di situ diketahui tahun 2001 ada 5.500, 2002 ada 5.700, 2003 5.900 sampai 2010 7.400. Nah, ini adalah unit yang terjual dari bisnis kita. Kemudian dari unit terjual ini kita hanya menguasai 60 market share. Atau apa istilahnya? Kita hanya punya tingkat kepercayaan sebanyak 60% dari total penjualan. Jadi 60%, 5.500 dikali market share-nya atau 60%. Nah, di situ 60% kali 5.500 ketemu 3.300. 60% kali 5.700 ketemu 3.420. Nah, itu semua 60% dikali penjualan unitnya, dalam unitnya itu. Kemudian harga jual per unitnya itu tahun pertama 15.000, tahun kedua 16.000. Nah, mungkin ada inflasi sehingga harga jualnya juga naik. Nah, sehingga penjualannya didapat dari
15.000 dikali berapa? Harga jualnya. Harga jual ini dikali market share-nya. Market share ini kan apa ya istilahnya? Persen tingkat kepercayaan kita telah menjual berapa unit. Itu di situ ada 60%, berarti penjualan ini 9.500. Ini sepertinya salah. 3.300 dikali 15.000 ini bukan 9.500. Nanti teman-teman coba cek itu berapa. 3.300 kali 15.000 ini nggak mungkin 1.500 ya. Itu salah ya di tabel. Di buku berarti tolong dibetulkan. 3.300 kali 15.000. Berapa? 3.300 dikali 49.500. berarti kurang 49.500, Pak. berarti itu kurang angka 4 pannya ya. Jadi di buku tolong dibetulkan sendiri. Jadi harusnya 49.500.000. 49.500 kurang angka 4. 49.500.000. Ini ya, ini 49.500, nolnya ini 02. Nah, jadi penjualan ini didapatkan dari perkalian market share dengan harga jual per unitnya. Nih, 3420 kali 16.000 segitu. 3540 kali 18.150 ketemu segini. Nah, nih. Sampai sini paham ya? Ini nggak terlalu susah tabelnya. Nah, sekarang ini tabelnya sedikit rumit. Harga pokok penjualan. Nah, sekarang kita mengestimasi, kan? Tadi kan yang kalau ini tadi kita mengestimasi penjualan kita. Meramalkan penjualan. Kalau minggu lalu kita meramalkan apa? Minggu lalu kita 2 minggu lalu dan minggu lalu kita meramalkan permintaan. Nah, kalau ini kita meramalkan penjualan. Beda ya. Minggu lalu kita meramalkan permintaan, kalau ini kita meramalkan penjualan. Nah, ya di sini. Untuk meramalkan penjualan, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menulis beberapa elemen biaya, yaitu pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi biaya produksi. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ini kan komponen biaya produksi. Nah, kita jabarkan sendiri-sendiri. Kalau tadi kan secara umum ya. Nah, ini kita kabarkan. Oke, biaya bahan baku, persediaan 1 Januari. Nah, kita kan belum ada persediaan. 2001, baru awal berdiri 0. Oke, belum ada persediaan. Kemudian, kita harus membeli bahan baku. Kita tidak punya persediaan karena perusahaan kita baru berdiri, kemudian kita harus membeli bahan baku sebesar 22.500.000. Kemudian, sehingga bahan baku yang tersedia merupakan penjumlahan dari 22.500.000 ditambah 0. Berarti berapa itu? 22.500.000 ditambah 0 berapa? Untuk memproyeksikan atau mengestimasi penjualan, kita harus melihat komponen biaya produksi. Tadi ada yang Mbak Eva kalau nggak salah bilang ada 3 komponen. Yang pertama adalah biaya produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku kita jabarkan sendiri-sendiri, lebih detail. Nah, persediaan 1 Januari. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena baru mulai. Yes, karena di awal tahun, Pak. Yes, kemudian karena kita baru mulai, kita harus beli bahan baku sebanyak 22.500.000. Nah, biaya bahan baku ini kemudian kita jumlah menjadi 22.500 ditambah 0. Berarti berapa jumlahnya? 22.500 ditambah 0. Totalnya berapa? 22.500. Nah, di buku tuh berapa tuh? Harusnya kan disalah. 22 juta. Nah, itu harusnya 22.500. Itu saya betulkan. 22.500.000. Nah, kita juga harus mencadangkan bahan baku untuk 1 tahun ke depan sampai tanggal 31 Desember. Nah, kita harus mencadangkan. Nah,
kita harus mengurangkan, contohnya kita cadangkan 2 juta. Contohnya di situ 2 juta, sehingga 22.500.000 dikurangi persediaan kita sampai akhir tahun 2 juta. Jadi 20.500.000 ini. Kemudian kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik meliputi, nah, kalau biaya tenaga kerja relatif gampang. Nah, biaya overhead pabrik kita meliputi biaya penolong, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan mesin bangunan, penyusutan bangunan kantor, reparasi dan pemeliharaan, biaya listrik, air, asuransi, dan lain-lain. Jadi, overhead pabrik ini mencakupi berbagai macam biaya. Nah, ini ada bahan penolong, penyusutan, bahan-bahan bangunan kantor, dan lain-lain. Nah, jumlahkan. Jadi total biaya overhead pabrik di sini. Ini saya tidak cek, tapi dicek sendiri nanti hitungannya ya. Nanti kan tinggal menjumlahkan gampang. Nah, biaya overhead pabrik di sini diketahui 13.800.000. Nah, dijumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Dijumlah 3 elemen ini menjadi jumlah biaya produksi. Berapa totalnya? 37.300.000 rupiah. Persediaan produk dalam proses. Nah, contohnya garam, gula pasir, gula cair masih 0 karena di awal tahun. Tetapi kita harus mencadangkan sampai dengan akhir tahun, maka kita harus mengurangi 3.500.000 sebagai cadangan kita. Berarti 3.300.000 dikurangi cadangan produk dalam proses berapa? 33.800. 33.800.000. Nah, produk selesainya udah punya belum? Belum, karena kita baru awal berdiri, kita belum punya produk jadi. Berarti 0. Tetapi nanti kita juga harus mencadangkan. Kita harus mencadangkan sampai akhir tahun, sampai tanggal 31 Desember. Di situ dicadangkan 1.500. Oke. Diambil cadangannya 1.500.000, berarti 3.800.000 dikurangi 1.500.000 menjadi 32.300.000. Jadi ini harga pokok penjualan sebesar 32.300.000. Tahun berikutnya, tahun 2002. Persediaan bahan baku 2 juta, tadi kan 2001 kita sudah mencadangkan sampai akhir tahun. Nah, ternyata nggak kepake nih cadangannya. Ya syukur nggak kepake. Sehingga dimasukkan ke persediaan 1 Januari tahun 2002, tahun berikutnya. Nah, jadi kita sekarang sudah punya cadangan. Karena tahun 2001 kita sudah mencadangkan. Jadi ini saya taruh di sini. Nih. 2 juta ini saya dipindahkan ke tahun berikutnya. Kemudian kita beli lagi bahan baku. Tahun ini kita beli 24 juta. Nah, kemudian ditambahkan 24 juta tambah cadangan tadi jadi 26 juta. Hah? Oh, enggak. Kemudian tahun 2000 mikrofonnya. Mikrofonnya. Mbak Dian ya, Mbak Dia nih. Mbak Dia, mikrofonnya. Oke, good. Sama lagi nih. Mbak Dia, Rahmawati. Ini saya mute dari sini aja deh. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, di tahun 2002 jangan lupa kita juga harus mencadangkan lagi, menyediakan lagi sampai akhir tahun dari 2002 sampai tanggal 31 Desember 2002. Berapa? Di sini ambil contoh 3.100.000. Nah, prosesnya sama. Cuman yang saya nggak yakin itu di sini adalah hitungannya. Ya, yakin itu hitungannya. Nanti teman-teman cek sendiri hitungannya. Tapi proses alurnya itu sama. Nah, 2002 juga sama, kita menghitung biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, di sini tenaga kerjanya 3.250.000 dan
biaya overhead-nya 14.315. Nah, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead ini dijumlah menjadi biaya produksi. Tahun lalu kita mencadangkan biaya 3.500.000 untuk produk dalam proses. Nah, kita gunakan lagi di sini 3.500. Di 40 dikurangi 3 ditambah 3. Nah, ini salah ini. Teman-teman perhatikan di sini, makanya tadi saya minta teman-teman menghitung ulang, tapi caranya sama. Nih. Sheffield Novel. Nih. Teman-teman lihat 46465 ditambah 3,5 juta, masa hasilnya sama? Salah ya ini ya. Nanti teman-teman hitung sendiri di buku, dibetulkan. Nih, kelihatan ya. Nah ini di jumlah nggak mungkin hasilnya sama. 46465 tambah 350 ini salah. 49 juta itu. 43.965. Nah itu nanti di jumlah. Nah, kemudian untuk produk dalam proses kita cadangkan juga untuk akhir tahun. Nah, ini contohnya 3465 ini. Nah, bahan jadi kita tahun lalu kita udah punya cadangannya, kita gunakan di sini. Kita gunakan lagi di sini. Nah, 40.500 ditambah 1.500 jadi 42 juta. Nah, jangan lupa kita harus mencadangkan produk jadi untuk tahun 2003. Nah, dikurangi lagi. Nah, akhirnya ketemu harga pokok penjualan. Terus dilakukan sampai tahun 2010. Nah, akhirnya kita bisa mengetahui proyeksi harga pokok penjualan dari bisnis kita. Nah, sini coba dipahami dulu. Jangan lupa mencadangkan ya. Ini biasanya lupa. Ini saya berikan tanda panah. Mana tanda panah ini? Nah, kalau sudah diproyeksikan ketemu harga pokok penjualan sampai 2010, kita bikin laporan laba rugi dari tahun 2001 sampai 2010. Nah, penjualan bersih 49.500.000, 2002 56.430.000. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari hasil penjualan tabel 4.7. Ini. Jadi 49.500, 56.430, 64 ini harga jual kali market set ini, hasil penjualannya ini yang saya kotai merah ini dimasukkan ke tabel laporan laba rugi. Nih. Ini kan kira-kira ya. Makanya dia ngomong 2001 penjualannya 5.500 tapi cuma percaya diri terjual 60%. Nah, ketemunya penjualan 49.500. Nah, ini dimasukkan ke tabel ini 49.500, 56.430, 64 ini. Nih. Terus dimasukkan ke tabel ini secara horizontal. Nah, kemudian bawahnya itu harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini didapat dari mana? Harga pokok penjualan ini didapat dari mana? Ini didapat dari tabel 4.8. 4.8 tabel ini yang bawah. 32.340 ini diambil dari sini. Harga pokok penjualan. Nah, ini masukkan ke sini. Sehingga penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan tadi disebut apa? Laba kotor atas penjualan. Nih, 17.200. Kemudian dikurangi apa? Ini sebenarnya komponen ini, kalau teman-teman lihat, ini penjualan bersih ini sama dengan komponen yang ada di sini. Nih, laba rugi sama persis. Cuman kalau ini kan dalam 1 tahun. Kalau yang di
tabel ini itu sampai 10 tahun mendatang. Nah, jadi sebenarnya ini proyeksi perkembangan dari 2000. Jadi 10 tahun. Kalau tadi itu kan 1 tahun aja. Jadi sama. Harga pokok penjualan bersih kurang harga pokok penjualan dapat 17.200.000. Kemudian dikurangi apa? Biaya-biaya pemasaran administrasi menjadi jumlah biaya komersil. Dari laba kotor atau penjualan dikurangi jumlah biaya komersil ini didapatkan laba bersih operasional. Dikurangi lagi biaya bunga. Dikurangi lagi pajak. Sehingga didapatkan laba bersih setelah pajak. Nah, sekarang ini yang perlu diperhatikan. Ini saya beri garis warna merah tebal. Penyusutan mesin dan bangunan. Kenapa penyusutan mesin bangunan ini ditambahkan? Ini kan ditambahkan. Penyusutan mesin dan bangunan ditambahkan. Tetapi ketika kita berbicara mengenai neraca keuangan, nih penyusutan ini dikurangkan. Tetapi kalau di laporan laba rugi ini ditambahkan. Kenapa? Kenapa kok ini ditambahkan? Yang tadi dikurangkan. Nah, jawabannya adalah laporan laba rugi ini adalah kondisi aktual kita. Jadi kita kan tadi saya bilang kalau yang neraca itu sebagai simbol bahwa bisnis kita ini sehat bagi investor, bagi pemerintah. Nah, kalau laporan laba rugi ini adalah kondisi real yang kita gunakan sendiri. Nah, sekarang saya ingin meminta teman-teman membayangkan. Andaikan teman-teman punya bangunan pabrik. Bangunan ini bernilai 500 juta rupiah. Oke, 500 juta rupiah. 5 tahun ke depan, 2026, bangunan teman-teman ini pasti menyusut dong. Karena mungkin sudah ya usia bangunan. Sehingga mungkin menjadi kalau ditafsir menjadi tidak 500 juta lagi tetapi 450 juta misalnya menyusut. Tetapi apakah bangunan Anda mengalami kerugian 50 juta? Apakah teman-teman merasa rugi 50 juta? Apakah ada uang 50 juta dari kantong teman-teman ini yang dikeluarkan? Apakah teman-teman merasa mengeluarkan 50 juta? Ya atau tidak? Enggak. Misalnya lagi, teman-teman punya motor, punya mobil, punya motor. Beli tahun 2021. Beli mobil 500 juta. Tahun depan, harganya masih sama nggak 500 juta? Enggak kan? Karena mungkin ketika mau jual ya second. Tapi teman-teman tidak menjual. Tapi harganya mungkin akan kalau mau dijual pasti harganya tinggal 500 juta lagi, tetapi harganya menjadi 480 juta. 480 juta. Tapi teman-teman tidak menjual mobil teman-teman. Nah, sehingga apakah teman-teman merasa rugi 20 juta kalau teman-teman tidak menjual? Rugi nggak? Kalau nggak kejual, apakah teman-teman merasa mengeluarkan 20 juta? Nggak ya? Paham ya? Jadi penyusutan ini apakah teman-teman mengeluarkan uang karena benda ini menyusut? Enggak kan? Makanya ya udah gitu. Kayak misalnya saya punya laptop. Saya dulu beli 4 juta. Sekarang laptop saya mungkin kalau dijual ya tidak. Harganya cuma 3 juta. Tetapi ya saya tidak mengeluarkan kerugian 1 juta karena laptop saya masih baik-baik saja. Saya tetap pakai. Nah, itulah mengapa penyusutan ini di sini kita tambahkan. Kita sudah mengalokasikan memang untuk menyusut, tetapi sebenarnya tidak ada nilai nominal uang yang kita keluarkan dari kantong kita. Oleh karena itu, maka penyusutan bangunan di sini ditambahkan, tetapi pada neraca dikurangkan. Oke, sampai sini paham ya? Paham nggak?
Ambil dipahami dulu mengapa tadi di neraca dikurangkan kalau di situ ditambahkan. Proyeksi laporan arus kas. Nah, proyeksi laporan arus kas ini merupakan proyeksi laporan keuangan yang menunjukkan beberapa banyak perkiraan sumber dan penggunaan dana yang diharapkan dalam rencana usaha. 3 sumber dan penggunaan dana yaitu sumber dan penggunaan dana operasional, sumber dan penggunaan dana investasi, dan sumber dan penggunaan dana pendanaan. Setelah menyusun proyeksi laba rugi, kita juga menyusun proyeksi neraca selama 10 tahun mendatang, sehingga dapat memproyeksikan manajemen. Nah, ini yang baru kita pelajari tadi. Nah, kan kita bisa memproyeksikan 10 tahun ke depan seperti apa dari market share tadi itu. Nah, ini sama yang aktiva lancar, aktiva tetap itu. Ini cuman neraca tadi, aktiva lancar, aktiva tetap ini kan ada di neraca ya. Tapi ini kita tulis secara menurun. Bisa dibaca sendiri ini. Nah, inilah kalau di neraca tadi kan, kalau di neraca penyusutan itu dikurangkan. Tetapi kalau di laporan laba rugi, karena itu berdasarkan kondisi aktual, maka ditambahkan. Kalau neraca dikurangkan. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan dan perlu teman-teman ingat. Karena kalau yang di laporan laba rugi berdasarkan kondisi aktual. Aktualnya kan kita tidak mengeluarkan uang karena penyusutan itu. Tapi kalau di neraca, kita harus memperhitungkan itu sebagai kerugian. Nah, proyeksi aliran kas penilaian kelayakan. Nah, pada proyeksi aliran kas, kita berfokus pada kas real yang dapat membayar kewajiban finansial perusahaan, bukan laba yang terdapat dalam laporan keuangan. Nah, ini yang berkaitan dengan penyusutan tadi. Jadi, ketika pada proyeksi aliran kas, kita berfokus pada kas real yang dapat membayar kewajiban finansial perusahaan. Jadi ya, kondisi keuangan kita sebenarnya kalau kita ditulis itu kita ada uang 4.300.000 ya memang ada barangnya 4.300.000. Nah, 3 komponen utama arus kas ini adalah initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow. Ini bisa dibaca sendiri. Kita lihat saja contohnya di sini. Penghasilan 80 juta, biaya tunainya 30, ini biaya-biaya, ada biaya tunai dan biaya penyusutan. Ini dikurangkan, biaya tunai tambah biaya penyusutan ditambah kemudian dikurangkan. Kemudian dimasukkan disebut sebagai laba sebelum pajak. Nah, kemudian kita harus membayar pajak 25%, sehingga laba setelah pajak sedikit menjadi 15 juta rupiah. Nah, ini laba kita setelah pajak. Aliran kas masuk, yaitu aliran kas itu adalah income kita, pendapatan kita, yaitu 15 juta ditambah 25 juta penyusutan. Ini. Nah, ini tambah. Ini ditambah, kemudian didapatkan dari sini. Nah tadi aliran kas masuk kita ya memang secara neraca kita mengurangi penyusutan, tetapi realnya ya 25 juta ini kita tidak merasa menyusut karena kita tidak menjual, sehingga ditambahkan laba setelah pajak tambah depresiasi. Ya, depresiasi di satu sisi menambahkan biaya, padahal di sisi lain sebenarnya tidak mengeluarkan uang kas. Maka sebenarnya ada kas yang terkumpul dan diberlakukan sebagai kas masuk sebesar biaya depresiasi tersebut selama umur aktiva. Nah ini maksudnya. Penjelasan mengapa penyusutan di aliran di neraca tadi dikurangkan, tapi di aliran kas masuk ditambahkan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terkait dengan laporan
keuangan. Hari ini kita belajar laporan keuangan. Uh, untuk PR-nya, untuk PR yang merasa belum mengumpulkan PR, saya tunggu sampai hari ini. Ya, besok jangan dikumpulkan besok ya, karena saya besok udah ada 4 orang yang belum saya periksa. Jadi besok hari ini saya periksa. Jadi saya tunggu sampai hari ini yang belum merasa mengerjakan PR. PR apa, Pak? Yang itu PR1, yang kemarin kan paling lambat hari ini. Oh, tugas 1 itu. Ya, tugas 1. Tugas 1 kan apa namanya? belum sampai hari ini kan, sampai hari ini. Nah, ini kalau ada yang merasa belum mengerjakan, segera dikerjakan, saya tunggu hari ini. Bentar saya mau absen dulu. Mana absennya? Yang nggak hadir 2 orang, Pak. Oh, yang nggak hadir. Oke, lihat ini. Oke, yang nggak hadir siapa ya? Tadi Mbak Paija izin sakit. Kemudian Mbak Susira nggak hadir ya? Susira. Mm-mm. Susira, bentar. Berarti ini saya tulis tidak hadir ya. Mbak Nana Maulina. Nana. Mana ya? Nana. Nana hadir, Pak. Mungkin Hadir, sambil Pak. kerja. Pak, cuma 2 orang aja itu, Pak, yang nggak hadir. Oh iya, Nana Maulina ini hadir. Oh, yang lain hadir ya? Ya udah. Ya. Sama Agus nggak hadir, Pak. Hah? Agus? Nur Hadi itu nggak hadir, Pak. Ngawur itu. Yang nggak Agus ini siapa? Bener nggak? Enggak, Pak, bercanda. Hadir lah, Agus itu yang ngomong, Pak. Itu mah bercanda. Yang nggak hadir 2 orang, sakit 1 sama Susira. Oke. Good. Yang lain hadir ya. Ting. Apa biar nggak kelamaan absen satu-satu. Biar Iya, panggilnya ada yang nggak kedengeran karena mesin lah, apalah. Ya, iya, bener, Pak. Oke, jadi itu ya hari ini. Oh ya, diskusi yang minggu ini sudah saya ini taruh di situ. Diskusinya gampang kok. Tinggal jawab aja singkat, nggak apa-apa. Oke, berarti itu pertemuan ini sudah keempat. Sudah selesai, kita berjumpa lagi di pertemuan kelima minggu depan. Sudah mau habis ya, pertemuan kelima. Oke, Jadi jadi absen ya, Pak? sudah semua. Kecuali Mbak, siapa tadi yang nggak habis? Nggak datang. Mbak Paijah dan Mbak Tusira. Oke, yang lain hadir semua. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa minggu depan. Oke, berakhir pekan. Semangat belajarnya. Bye-bye. Semangat. Ya, Pak. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Yuk, bye-bye. Bye. Yuk.